Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Purwanto dari Boyolali. Ingin bertanya kepada Pak Wahyu, untuk kemandirian benih tanaman, perlakuan apa yang diperlukan untuk benih lokal agar tahan terhadap hama dan penyakit? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mas, ketika kembali ke teori jagung tadi, carilah jagung yang sehat, carilah jagung yang terbaik, carilah jagung yang tidak sakit. Cuman itu saja. Bayem, kangkung, sawi, semuanya carilah yang terbaik. Terus yang kedua, begitu dia sudah tumbuh lebih tinggi dari teman-temannya, tolong diisolasi supaya tidak sakit. Dengan cara apa? Diberikan paranet atau kasa. Ketika diberi paranet atau kasa, dia tidak akan diserang penyakit. Insya Allah dia akan sampai panen akan bagus. Terus yang kedua, besok kalau sudah mulai keluar bunga, lakukan pembuahan lokal saja. Besok Bapak Ibu, kalau pas latihan yang siang ya, tanya ke Pak Diono besok, cara ngawinkan cabai gimana, cara ngawinkan tomat gimana gitu ya. Minta belajar cara ngawinkan. Beberapa tanaman perlu kita kawinkan untuk membuat bibit yang bagus. Ya kalau banyak orang jangan bergerumbul ya besok ya, minta tolong ya. Jadi biar bisa mengamati. Soalnya cabai kalau dikerumbuni satu tanaman ya repot nanti Bapak Ibu. Tapi mungkin Pak Bambang bisa shoot gitu ya Pak ya. Di shoot gitu ya. Jadi intinya satu, cari tanaman terbagus. Kalau untuk tanaman cabai dan sebagainya, cari yang sudah umur di atas 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Semua itu bisa dikembangkan asal dari benih. Ini kata kuncinya. Manusia itu hidup adalah dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji. Yang ada bijinya. Karena itu Pak Bambang pernah upload. Hati-hati kalau makan anggur tidak ada bijinya. Itu berarti rekayasa genetika. Hati-hati makan semangka tanpa biji. Lebih baik kita semangka dikasih bonus kuaci kan sebenarnya kan. Kan lebih sehat. Daripada buah-buahan yang tanpa biji. Ke depan ini Bapak Ibu, rekayasa benih itu adalah benih tanpa biji. Cara membuatnya bagaimana? Yang keluar bijinya DNA-nya dimatikan. Sel-selnya dimatikan dengan apa? Nuklir. Sehingga apa? Bijinya non biji. Lah hasilnya apa ketika non biji? Karena itu ada nuklir berarti masuk di dalam GMO, Genetic Modified Organism. GMO sendiri adalah salah satu pencetusnya kanker. Tenang sajalah. Ayo kita jadi orang bodoh saja, ikuti saya jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh itu cari yang mudah. Gimana? Gimana Pak? Saya tanya jujur, kita keluar semangka tanpa biji tahun berapa kira-kira? Anggaplah 10-15 tahun ya lalu, 20 tahun lalu lah, tahun 2000-an lah. Saya minta maaf, anak-anak sekarang yang sudah kena penyakit kanker dan lain sebagainya sudah banyak atau belum? Itulah korbannya. Kita kehilangan satu generasi, no problem. Tapi kita masih punya generasi-generasi ke depan. Kami berjuang untuk ini, Pak. Bertahun-tahun. Untuk menghindari GMO. Karena apa? Kalau ini kita tidak lawan, maka terjadi penyakit yang lebih banyak. Saya sebagai seorang herbalis, mungkin sudah berapa tahun lalu ya Pak Bambang ya. Sebelum saya keluar obat Bapak Ibu, saya sudah prediksi apa yang akan terjadi, penyakit apa yang akan muncul. Dan saya, ya ini rezeki ya, sebenarnya rezeki dari Gusti Allah saja, bukan karena saya. Jadi itu sudah diberikan dulu. Obatnya diberikan dulu. Bapak Ibu tahu enggak obat terbaru yang akan saya launching? Rejuvenated. Saya yang buat ngeri Bapak Ibu. Saya ini sebelum kasih ke orang, saya pakai sendiri.
Ketika tubuh saya tidak stabil di berat 105, kemarin berat badan saya 105. Ngeri itu sudah Bapak Ibu, jalan sudah sering kram, wah ini bahaya ini, warning semua. Saya cuma berdoa begini, saya mau kurus. Terus saya minumi produk yang saya konsumsi, saya minum air putih banyak supaya sering kencing, sehingga lemak saya habis cepat. Tapi ini bahaya, kelihatan mau gemuk lagi, ini harus bertobat lagi. Saya di sini dingin makan terus. Nah, dari situ saya tobat. Akhirnya apa? Ketika saya nyoba produk ini, pembenahan satu-satu. Saya dulu minus 7 mata saya, Bapak Ibu, sembuh total. Ketika saya diet, kabur 10 meter saya tidak bisa lihat. Orang gini tidak bisa baca tulisan. Terpaksa saya pakai kacamata, langsung minus 1,5. 1 bulan saya pakai kacamata, habis itu tidak bisa pakai kacamata lagi, sembuh lagi sudah mata saya. Saya punya penyakit ambeien Bapak Ibu. Ketika itu dibetulkan sakitnya minta ampun 2 minggu. Akhirnya 2 minggu alhamdulillah sembuh lagi. Terus saya punya penyakit Bapak Ibu, karena pekerjaan saya ngomong. Setiap hari kan saya lebih dari 10-12 jam ngobrol. Di sini tuh ada luka. Jadi kalau saya batuk kadang-kadang ada darah di sini. Saya seorang herbalis itu ya saya cuek. Saya ini herbalis yang tidak pernah minum obatnya sendiri ya saya Bapak Ibu. Gara-gara saya ngetes produk itu saya minum, sembuh juga. Gitu loh. Terus akhirnya satu, saya diare dahsyat. 2 minggu saya diare full. Saya anggap ini bersih-bersih perut ini berarti. Setelah itu sembuh lagi. Makanya saya sendiri yang buat produk, saya tidak tahu ternyata dia bekerja seperti itu. Saya bayangkan ke depan berarti penyakitnya kayak apa. Jadi saya buat produk itu sudah tahu penyakit ke depan. Contoh untuk anak-anak kemarin, saya bilang ke Pak Bambang, kita buat produk ini untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak. Karena ke depan akan ada gagal ginjal, diabetes itu mulai umur 10 tahun, 15 tahun sudah kena diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Ya terbukti Bapak Ibu. Karena itu saya ngeri ketika saya buat obat. Karena buat obat itu ilmunya cuma satu, ngawurisasi Bapak Ibu. Tidak ada bukunya.